Sebenarnya mulai ya? Yang mulai ya? Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Logika Matematika dengan anggota Zikri Ramadan dengan NIM 223430085 dan Reni Lamsari dengan NIM 223430068. Baik, di sini kami akan membahas tentang bab 10, yaitu logika orde pertama, yaitu resolusi. Resolusi adalah algoritma yang sehat dan lengkap untuk logika proporsional, yaitu suatu rumus dalam bentuk klausa tidak dapat dipenuhi jika dan hanya jika algoritma melaporkan bahwa itu tidak dapat memuaskan. Untuk logika proporsional, algoritma juga merupakan prosedur pengambilan keputusan untuk viabilitas yang tidak memuaskan karena dijamin akan berakhir. Ketika digeneralisasikan ke first order logic, resolusi masih bagus dan lengkap. Tetapi, ini bukan prosedur pengambilan keputusan karena algoritma mungkin tidak berhenti. 10.1. Resolusi dasar. Berikut adalah representasi pohon resolusi dasar dari dua klausa. Mereka berbenturan dengan key literal, yaitu fungsi dari B. Seperti gambar yang ada di bawah ini. Prosedur resolusi dasar didefinisikan seperti prosedur resolusi untuk logika proporsional. Mengingat satu set klausa dasar, langkah resolusi dilakukan berulang kali. Himpunan klausa dasar tidak dapat dipenuhi jika urutan langkah penyelesaian hasil klausa kosong. Kami membiarkannya sebagai latihan untuk menunjukkan bahwa resolusi dasar adalah prosedur sanggahan yang baik dan lengkap untuk logika orde pertama. 10.2. Pergantian. Pergantian suku-suku untuk variabel adalah himpunan X1 digantikan dengan T1 sampai dengan Xn sampai dengan Tn, di mana setiap X1 adalah variabel yang berbeda dan setiap T1 adalah suku yang tidak identik dengan variabel X1 yang bersesuaian. Substitusi kosong adalah himpunan kosong. Misalkan E atau himpunan dari P ada terdapat U, V, X, Y, Z sama dengan X bagian dari fungsi Y, kemudian Y fungsi A. Z bagian dari U sama dengan Y dari fungsi G A dan U elemen dari Z serta V bagian dari fungsi A. Kemudian seperti yang tertulis di sini, substitusi kosong dari Z bagian Z sama dengan Z bagian dari U telah dihapus. Substitusi Y bagian dari fungsi G dan A juga telah dihapus karena Y sudah muncul di 0. Setelah substitusi Y bagian dari fungsi A dilakukan, tidak ada kemunculan Y yang tersisa dalam ekspresi. Contoh yang diperoleh dari komposisi adalah seperti berikut ini. Alternatifnya, kami dapat melakukan substitusi dalam dua tahap, seperti yang kita lihat di bawah ini. Baik, selanjutnya yaitu 10.3 penyatuan. Dua literal P, F, X, dan GY dan negasi dari P fungsi A dan fungsi G, Z tidak bentrok. Namun di bawah substitusi seperti yang kita lihat di bawah ini, mereka menjadi bentrok atau ground literal. Dan substitusi yang lebih sederhana seperti berikut ini. Juga membuat literal ini berbenturan seperti ini. Nah, pertimbangan sekarang substitusi seperti yang terdapat di slide ini. Literal yang dihasilkan adalah dengan P fungsi dari fungsi A, fungsi G, Y, dan negasi P fungsi dari fungsi A dan fungsi G dan Y. Sepele, dua atom hanya dapat disatukan jika mereka memiliki huruf predikat yang sama dari aritas yang sama. Jadi, penyatuan atom lebih mudah dijelaskan dalam istilah penyatuan argumen, yaitu penyatuan sekumpulan istilah. Himpunan suku yang akan disatukan dituliskan sebagai persamaan himpunan suku. Contoh kesatuan yaitu P dari fungsi X dan G, Y, P dari fungsi A, dan G fungsi G, Z. Dinyatakan dengan persamaan suku seperti berikut ini.
Himpunan persamaan suku dalam bentuk penyelesaian jika semua persamaan berbentuk X1 sama dengan T1 dengan T1 adalah variabel dan setiap variabel X1 yang muncul di ruas kiri persamaan tidak muncul di tempat lain dalam himpunan. Selanjutnya, contoh pertimbangan dua persamaan berikut. Fungsi G sama dengan fungsi GY sama dengan X dan fungsi XH X dan Y sama dengan fungsi G, fungsi Z, dan W dan Z. Terapkan aturan satu ke persamaan pertama dan aturan ketiga ke persamaan kedua. Seperti yang dapat kita lihat di bawah ini. Dan terapkan aturan 4 ke persamaan kedua dengan mengganti kemunculan X dengan persamaan lain dengan GZ. Fungsi GZ sama dengan fungsi GY. Begitupun seterusnya seperti yang terdapat pada slide ini. Terapkan aturan 3 ke persamaan pertama. Z sama dengan Y, kemudian X sama dengan Y fungsi Z. Begitupun selanjutnya hingga didapat Y sama dengan Z. Terapkan aturan 4 pada persamaan terakhir dengan mengganti Y dengan Z pada persamaan pertama. Selanjutnya, hapus hasil Z sama dengan Z menggunakan aturan 2. X sama dengan Y fungsi Z dan fungsi H fungsi G dan fungsi Z sama dengan W dan kemudian Y sama dengan Z. Terakhir, ubah persamaan kedua dengan aturan 1 seperti di bawah ini. Ini berhasil menghentikan algoritma. Kami mengklaim bahwa yang terdapat seperti slide di bawah ini. 10.3.3.2 terjadi periksa. Algoritma untuk penyatuan bisa sangat tidak efisien karena kebutuhan untuk memeriksa kondisi dalam aturan 4 yang disebut pemeriksaan terjadi. Contoh untuk menyatukan himpunan persamaan yaitu seperti yang dapat kita lihat di bawah ini. Kita berturut-turut membuat persamaan X2 sama dengan F dari fungsi yang terdapat seperti berikut ini. Nah, dari persamaan tersebut, persamaan untuk X1 berisi 21 variabel. (10.3.3) Ketetapan algoritma penyatuan. Algoritma diakhiri dengan sekumpulan persamaan dalam bentuk yang diselesaikan atau laporannya tidak dapat disatukan. Jika laporan algoritma tidak dapat disatukan, tidak ada pemersatu untuk himpunan istilah equations. Jika algoritma berhenti sukses, rangkaian pertama yang dihasilkan dalam bentuk penyelesaian dan menentukan MGU. Berikut contoh dinyatakan sebagai antrian persamaan yang bisa kita lihat pada bagian bawah ini. (10.3.4) Algoritma penyatuan Robinson. Misalkan A dan A dalam dua atom dengan simbol predikat yang sama. Mempertimbangkannya sesuai sebagai urutan simbol, misalkan K menjadi posisi paling kiri, di mana urutannya berbeda. Pasangan suku T dan T yang dimulai dari posisi K di A dan A adalah himpunan ketidaksepakatan dari dua atom. Contoh pertimbangan pasangan atom itu A sama dengan P fungsi G, fungsi Y, dan seterusnya, yang dapat kita lihat pada slide ini. Himpunan ketidaksepakatan awal adalah X, G fungsi Y. Satu istilah adalah variabel tidak terjadi pada yang lain, sehingga seperti yang dapat terjadi yang kita lihat pada slide ini. Dan himpunan ketidaksepakatan berikutnya adalah seperti berikut ini. Himpunan ketidaksepakatan ketiga adalah H, W, fungsi H, fungsi G, fungsi Z menjadi seperti yang kita lihat pada berikut ini. Karena hal tersebut, atom-atomnya tidak dapat disatukan dan MGU adalah seperti yang dapat kita lihat seperti berikut ini. Baiklah, saya akan melanjutkan dari 10.4 aturan resolusi dapat diterapkan langsung ke klausan non-tanah dengan melakukan unifikasi sebagai bagian integral dari aturan. Misalkan seperti yang Anda lihat.
Lanjut. Contoh diberikan dua klausa. Klausa memutuskan untuk memberikan. Klausa adalah kumpulan literal, jadi saat mengambil penyatuan klausa dalam aturan resolusi, literal identity akan diwujudkan. Ini disebut anjak piutang. Aturan resolusi umum mensyaratkan bahwa klausa tidak memiliki variabel yang sama. Ini dilakukan dengan standarisasi terpisah, mengganti nama semua variabel di salah satu klausa sebelum digunakan dalam aturan resolusi. Semua variabel dalam klausa secara sehingga pergantian nama tidak mengubah keputusan. Contoh untuk mengatasi dua klausa. Pertama, kasih nama variabel X bagi klausa kedua ke X. Sebuah MGU adalah teman X dan teman B, dan tugas itu memutuskan untuk contohnya terdapat adalah dalam contoh ini klausa kosong tidak dapat diperoleh tanpa pemfaktoran, tetapi kita berbicara tentang bentrok literal daripada bentrok umum literal ketika ada gabungan yang akan terjadi. Algoritma 10.28 prosedur resolusi umum. Input algoritma berhenti laporkan bahwa kumpulan klausa dapat dipenuhi atau tidak memungkinkan. Misalkan S0 sama dengan S, menunjukkan bahwa S1 telah dibangun. Pilih klausa yang dibentuk. Jika 1 plus 1 sama dengan S1 untuk semua kemungkinan pasangan dari klausul yang bentrok, hentikan dan laporkan S dapat dipenuhi. Contoh baris 1 sampai 7 berisi kumpulan klausa. Tenggahan resolusi sejalan 15 menunjukkan bahwa rangkaian klausa tidak dapat dipenuhi. Setiap baris berisi larutan MGU dan jumlah klausa. Teman-teman lihat di bawah ini. Contoh berikut adalah contoh lain dari tenggahan resolusi yang menunjukkan variabel, pergantian nama, dan MGU yang tidak menghasilkan klausa dasar. Tempat klausa pertama membentuk himpunan klausa yang akan ditanggal. Kita dapat melihatnya seperti gambar di bawah ini. Bukti kelengkapan. Dengan menggunakan teorema Hertzsprung dan pohon semantik, kita dapat membuktikan bahwa ada dasar resolusi tanggahan dari namun ini tidak digeneralisasikan menjadi bukti resolusi umum karena konsep pohon semantik tidak dapat menggeneralisasikan karena variabel memunculkan jumlah yang berpotensi tak terbatas. Elemen dasar Hertzsprung. Kesulitan tersebut diatasi dengan mengambil tanggahan resolusi dasar dan mengangkatnya menjadi tanggahan umum yang lebih abstrak. Masalahnya adalah bahwa beberapa literal di C1 atau C2 mungkin dicipta menjadi satu literal di bawah yang menghasilkan potensi besar C1 dan C2 untuk diselesaikan. Contoh pertimbangan klausa sebagai berikut. Dan substitusinya dapat Anda lihat. Dasar yaitu yang memutuskan untuk C5 mengklaim bahwa ada sebuah klausa yang merupakan solven dari C1 dan C2 sehingga C adalah sebuah contoh tanda dari C. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan penyatuan untuk mendapatkan sebuah MGU.
Misalkan C1, C2 menjadi instansi ground dari C1, C2 masing-masing. Biarkan C menjadi penyelesaian tanah dari C1 dan C2. Lalu ada larutan C dari C1 dan C2 sehingga C adalah turunan dasar dari C. Hubungan antar klausa ditampilkan dalam diagram berikut ini. Pembuktian langkah-langkah pembuktian dapat Anda lihat dari contoh tulisan sebelumnya. Pertama, standarisasi terpisah sehingga nama variabel C1 berbeda dengan yang ada di C2. Misalkan, berikut menjadi literal bentrok dalam resolusi. Sejak C1 adalah sebuah representasi dari C2. Di beta C1 harus ada himpunan literal 1 C1. Untuk selebihnya dapat teman-teman baca seperti yang ditampilkan pada slide berikut ini. Kelengkapan resolusi jika kumpulan klausa tidak dapat dipenuhi, maka klausa kosong dapat diturunkan dengan prosedur resolusi. Bukti pembuktiannya adalah dengan bukti pada pohon semantik untuk menunjukkan klausa S. Dengan definisi pohon semantik mau dibukti sebagai berikut ini. Contoh hasilnya dapat teman-teman lihat seperti gambar yang ditampilkan. Gambar ini adalah lanjutan dari gambar sebelumnya. Ringkasan. Resolusi umum telah terbukti menjadi metode yang berhasil untuk teorema otomatis dibuktikan dalam beberapa order bertahap. Kunci keberhasilannya adalah algoritma penyatuan. Di sana adalah literatur besar tentang strategi untuk memilih kuota mana yang akan diselesaikan. Tapi di luar cangkupan buku ini, di bab 11 kami menyajikan pemrograman logika, di mana kami dipilih sebagai kuota dalam belajar. Dalam pemrograman logika, penyesuaian digunakan untuk menyusun dan menguraikan struktur data. Komputasi adalah dilakukan oleh bentuk resolusi terbatas yang cepat dan sangat efisien. Baik, sekian dari kami. Apabila ada kurang atau salahnya, mohon tanggapan dari teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.